Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Safitri. Saya di sini sebagai leader Litspi atau kulit tahu crispy. Di bagian SDM ada Siva Nabila, di bagian keuangan Batara Nanda Putra, di bagian produksi Ranti Suryani, dan di bagian pemasaran Rizka Elena Amelia. Litspi atau kulit tahu crispy yaitu usaha yang memasarkan sebuah produk makanan ringan atau cemilan yang sangat unik. Produk ini merupakan sebuah tahu tetapi hanya diambil kulit tahunya saja. Litspi ini merupakan usaha yang masih baru, belum memiliki banyak saingan, dan masih belum terkenal di kalangan masyarakat. Saya selaku leader dari Litspi ini memiliki tanggung jawab yang dipegang atau diemban sebagai leader untuk kemajuan dan juga kelangsungan usaha yang akan saya pegang ini. Tugas saya yang pertama sebagai leader yaitu adalah membuat planning perencanaan usaha yang akan kita jalani ke depannya. Yang pertama adalah menentukan visi dan misi. Visi yang pertama adalah menciptakan sebuah produk makanan yang digemari oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan produk makanan yang berkualitas dan bergizi. Yang ketiga, menjadikan usaha produk makanan yang berbeda dan unik dibandingkan yang lain. Sedangkan misi yang pertama yaitu melakukan inovasi yang baru dalam menciptakan sebuah varian produk. Yang kedua, memberikan harga yang murah dan berkualitas. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang terbaik dengan mementingkan kehigienisan produk. Yang keempat, menciptakan desain kemasan yang unik dan modern sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Semua visi dan misi akan kita jalankan dengan tepat, karena nantinya kita akan memiliki tujuan dari usaha yang akan kita jalankan. Semua perencanaan itu akan saya lakukan bersamaan dengan para manajer-manajer saya ataupun bagian-bagian dari setiap divisi-divisi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lalu planning ini sendiri bukan hanya dibuat semata-mata sebagai rencana yang akan kita jalankan, melainkan rencana yang akan kita terapkan dan nantinya akan memiliki tujuan yang sesuai dengan apa yang kami sudah tetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah mengorganisasikan semua bagian sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga adalah tindakan. Saya selaku leader Litspi ini sendiri harus mengambil tindakan atau membuat sebuah kebijakan yang tepat bagi usaha yang akan dijalankan, agar usaha yang kami lakukan tidak menyimpang atau menyeleweng dari target yang telah ditentukan atau sesuai dengan visi misi yang telah kami buat sebelumnya. Yang terakhir yaitu mengendalikan semua operasional dan juga kegiatan yang telah dilakukan ataupun kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, agar semua yang akan dilakukan bisa sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Maka dari itu semua tindakan atau keputusan-keputusan yang akan diambil harus tepat. Apalagi keputusan dan tindakan yang sangat krusial yang nantinya untuk kelangsungan dari usaha yang kami jalani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nabila. Di dalam usaha Litspi ini saya berada di bagian sumber daya manusia. Tugas saya di SDM antara lain adalah mengatur dan memprediksikan tenaga kerja di dalam usaha Litspi.
lalu bertanggung jawab untuk mencari dan menetapkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan pengalaman kerja yang telah dimiliki, memperhatikan kinerja para tenaga kerja, juga memberhentikan tenaga kerja yang tidak maksimal dalam bekerja atau melanggar peraturan yang merugikan usaha LISPI. Lalu memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani serta keselamatan pekerja dalam bekerja. Usaha LISPI ini didirikan oleh 5 orang, yaitu saya dan 4 partner saya yang lain. Bagian-bagian di dalam usaha LISPI ini sudah dilengkapi. Untuk saat ini, usaha LISPI tidak merekrut tenaga kerja sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Karena usaha yang kami jalankan ini terbilang masih baru dan sedang merintis usaha. Untuk itu, kami tidak membuka lowongan pekerjaan agar meminimalkan pengeluaran di dalam usaha kami. Jika penjualan telah stabil dan sudah diperlukan tenaga kerja lain untuk membantu dalam memproduksi dan memasarkan LISPI, maka saya akan membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang sudah ditetapkan dalam bagian usaha LISPI yang kekurangan tenaga kerja. Sementara usaha kami tidak membuka lowongan pekerjaan, saya ikut membantu partner kerja saya yang lain jika dibutuhkan, seperti membantu untuk mendistribusikan dan memasarkan LISPI, juga membantu produksi LISPI, atau membantu menghitung penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bataranda Putra. Di sini saya menjabat sebagai bagian keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan modal awal kita atau investasi awal kita dan penyusutannya, serta kita juga saya akan menyebutkan variabel tetapnya, terus ada bahan bakunya, menghitung HPP dan harga jual kita, serta titik impasnya atau BEP, break-even point, dan laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang terakhir itu adalah penjualan produk LISPI yang berjalan sekarang dan perkiraan 6 bulan ke depan dari penjualan LISPI ini sendiri. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu ada investasi awal. Di sini kita membeli kompor 1, terus ada pembelian tabung gas yang 3 kilo, serta alat-alat dapur. Nah, di sini kompor, tabung gas dan alat dapur ini dapat digunakan selama 5 tahun. Untuk harga per item tersebut, untuk kompor itu adalah 300.000 dan tabung gas adalah 185.000 dan pembelian alat dapur itu 370. Sehingga modal awal kita di investasi ini di awalnya adalah 855.000. Yang kedua itu ada penyusutan per bulannya dari investasi awal. Yang pertama itu ada pembelian kompor. Di sini kompor tersebut kan 5 tahun dan 1 tahun itu 12 bulan, jadi 5 kali 2 sudah 60. Jadi 1/60 dikali 300.000 itu hasilnya 5.000. Untuk tabung gas juga sama, 1/60 dikali 185.000 dan hasilnya menjadi 3.100. Dan yang terakhir itu untuk alat dapur, dia per tahun ya, jadi setahun ke 12 bulan, jadi 1/12 dikali 370 itu hasilnya menjadi 31.000. Sehingga jumlah penyusutan produk LISPI per bulannya itu adalah 39.100. Selanjutnya itu ada variabel tetap atau fixed cost. Itemnya itu ada biaya listrik, biaya transportasi, biaya internet, biaya penyusutan, dan biaya overhead. Untuk biaya listrik itu sekitar 90.000, untuk transportasi itu 50.000, biaya internet itu 60.000, biaya penyusutan 39.100, dan biaya overhead itu 100.000. Sehingga variabel tetap kita di awal untuk produk LISPI ini sekitar 339.100. Dan setelah itu kita akan menghitung biaya variabel dari bahan baku itu sendiri. Bahan bakunya itu ada tahu, terus tepung crispy,
minyak goreng, cabai, roiko, garam, lada, gula merah, dan buah asam. Jadi di variabel cost ini atau biaya variabel bahan bakunya, yang pertama itu ada tahu. Tahunya ini kita beli satu box yang isinya 80 gitu. Sekitar harganya itu sekitar 37.500, dan kita dalam sekali bikin itu kita menggunakan 4 box, jadi 37.500 dikali 4 itu 150. Jadi untuk di sini tahu kita dibanderol harga di 150.000. Terus yang kedua itu bumbu-bumbu kayak tadi tepung crispy, roiko, garam, lada, cabe itu totalnya 335.000. Gas isi ulang 60.000. Biaya kemasan 240.000. Jadi di biaya bahan baku ini produk crispy itu menghabiskan sekitar 785.000. Untuk total biaya operasionalnya itu kita dari penjumlahan dari fixed cost dan variable costnya tadi 339.100 ditambah 785.000 itu menjadi 1.124.100 rupiah. Itu untuk total biaya operasionalnya. Oke, selanjutnya HPP dan harga jual. Di sini HPP-nya itu biaya operasional dibagi jumlah produk. Di sini biaya operasional tadi yang sudah saya jelaskan itu totalnya adalah 1.124.100 rupiah dibagi jumlah produk Litspy itu per bulannya itu 300 pieces. Jadi hasilnya 3.747 rupiah dibulatkan menjadi 4.000. Dan karena kita ingin mendapatkan keuntungan, margin keuntungannya itu sebesar 65%. Jadi di sini untuk harga jualnya 4.000 tadi yang hasil dari HPP ditambah 65% dikali 4.000 itu menjadi 6.600 yang kita bulatkan menjadi 7.000. Jadi harga Litspy itu adalah 7.000 per piecesnya. Selanjutnya itu ada break even point atau BEP-nya. Yang kita bisa lihat di sini kita menghitung BEP unit dan BEP rupiahnya. Di sini BEP unitnya adalah 170 per pieces dan BEP rupiahnya itu adalah 928.140 rupiah. Oke, selanjutnya laporan laba rugi dari bulan April sampai Juni itu selama proses penjualan Litspy ya. Jadi di situ kita bisa ngelihat sendiri, ntar ada gambar. Kalian bisa lihat sendiri, di situ ada penjualan produk 5.740, terus dikurangi dari HPP itu mencapai 3.372.300 rupiah. Sehingga laba kotor yang kita dapat itu 2.367.700 rupiah. Nanti dikurangi lagi oleh beban biaya yang meliputi biaya internet 180, biaya listrik 270.000, terus biaya transportasi 150.000, penyusunan peralatan itu 117.300, dan biaya overhead itu 300.000. Sehingga laba bersih yang kita dapat itu adalah 1.350.400 rupiah. Dan selanjutnya itu adalah laporan arus kas. Itu selama bulan April dan Juni juga. Itu di situ bisa kita lihat ada kas yang diterima dari pelanggan sekitar 5.740.000 rupiah. Terus ada beban kas 3.372.300. Terus beban-beban lainnya itu ada 1.017.300. Arus beban kas dari biaya operasional itu 1.350.400 rupiah. Terus peralatan toko yang kita beli itu 885.000. Terus ada kas yang diterima dari para pemilik produk Litspy ini itu 2 juta. Terus arus bersih kas dari pendanaan itu 2 juta juga. Dan arus kas bersih dari saldo kas selama 3 bulan penjualan 2.465.400 rupiah.
Dan di sini juga ada perkiraan penjualan Lidspi selama 6 bulan. Tapi kita mulai hanya dari bulan April, Mei, dan Juni. Jadi hanya 3 bulan. Itu bisa kalian lihat sendiri, ntar ada tabelnya. Di situ jumlah produk yang terjual per bulannya itu dari bulan April 250, di bulan Mei 270, di bulan Juni 300. Pendapatan dari penjualan tersebut itu untuk di bulan April 1.750, di bulan Mei itu 1.890.000, dan di bulan Juni itu mencapai 2.100.000. Dan nanti kalian bisa lihat sendiri juga ada grafik penjualan dari produk Lidspi ini dari bulan April sampai bulan Juni yang terus mengalami peningkatan. Dan yang terakhir itu ada perkiraan penjualan selama 6 bulan ke depan dari produk Lidspi. Itu berarti dimulai dari bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nanti bisa kalian lihat sendiri juga ada tabelnya. Di situ per bulannya ada jumlah produk, ada harga Lidspi yang sama itu 7.000. Terus ada hasil dari penjualan per bulannya, dan total biaya produksinya itu 1.124.100, sehingga ketika semuanya dijumlahkan maka pendapatan kita selama 6 bulan ke depan nanti itu adalah Rp537.800. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Sureni. Di sini saya bagian produksi, di mana bagian produksi ini bertanggung jawab untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan juga di sini saya bertanggung jawab untuk memilih bahan atau peralatan yang akan digunakan dalam produk kami tersebut. Di sini bahan atau peralatan yang akan digunakan ini saya beli di pasar tradisional dengan memilih bahan baku yang berkualitas. Dan juga untuk proses pembuatan dari tahu menjadi kulit tahu crispy, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada tahu, ada minyak goreng, ada tepung crispy, tepung terigu, garam, roiko, dan lada bubuk. Dan juga untuk proses pembuatan sausnya, di sini kita ada 3 varian rasa saus. Di mana pertama ada Lidspi original yang hanya ditambahkan saus sambal saja, dan yang kedua ada Lidspi keju yang dimana saya beli langsung di pasar tradisional, dan juga ada varian rasa saus rujak yang dimana bahan-bahan yang diperlukan ada gula merah, ada cabai, ada garam, ada asam, dan juga ditambahkan dengan air secukupnya. Yuk kita intip proses pembuatan produk kami tersebut. Tahap untuk mengolah kulit tahu crispy. Pertama-tama, cuci terlebih dahulu tahu yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kotoran yang menempel dan agar lebih higienis. Yang kedua, nyalakan kompor dan tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan penggorengan. Yang ketiga, jika minyak goreng sudah panas, selanjutnya masukkan beberapa tahu tersebut ke dalam wajan penggorengan. Yang keempat, goreng tahu tersebut sambil dibalik sekali. Yang kelima, jika tahu sudah berwarna kecoklatan, selanjutnya angkat tahu tersebut lalu tiriskan. Potong atau belah tahu utuh tersebut menjadi 2 bagian yang membentuk segitiga dengan menggunakan gunting. 7. Keluarkan isi tahu tersebut ke dalam wadah yang berbeda. Yang ke-8, masukkan tepung crispy, tepung terigu, lada bubuk, roiko, dan garam secukupnya ke dalam wadah. Yang ke-9, aduk bahan-bahan tersebut sampai rata.
Yang ke-10, oleskan kulit tahu yang tadi sudah dikeluarkan isinya secara merata ke dalam wadah yang sudah berisi tepung crispy dan lain-lain. Yang ke-11, goreng kulit tahu yang tadi sudah dioleskan ke dalam wajan penggorengan yang sudah berisi minyak goreng panas. Yang ke-12, balik sesekali kulit tahu tersebut. Yang ke-13, jika sudah matang, lalu angkat dan tiriskan kulit tahu tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap untuk mengolah saus rujak. Pertama-tama, cuci beberapa cabai yang akan digunakan. Yang kedua, belah dan masukkan beberapa cabai ke dalam ulukan tersebut. Yang ketiga, masukkan garam secukupnya, lalu ulek sampai tercampur merata. Yang keempat, masukkan gula merah, lalu diulek kembali. Yang kelima, masukkan asam, lalu diulek kembali. Yang keenam, tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kental dan ulek kembali sampai tercampur merata. Yang ketujuh, masukkan saus rujak tersebut ke dalam cup. Selanjutnya, untuk saus keju, di sini kami membeli secara jadi, sehingga saus keju yang sudah jadi tersebut tinggal dituangkan saja ke dalam cup. Selanjutnya, potong beberapa saus sambal yang sasetan tersebut untuk varian Lispi original. Selanjutnya, masuk ke dalam pengemasan produk. Pertama-tama, masukkan kulit tahu crispy dan saus sasetan tersebut ke dalam pouch yang sudah diberi label atau logo produk kami tersebut. Yang kedua, masukkan kembali kulit tahu crispy dan cup saus rujak ke dalam pouch tersebut. Dan langkah terakhir, masukkan kembali kulit tahu crispy dan cup saus keju ke dalam pouch tersebut. Jika sudah selesai, saatnya produk siap untuk dipasarkan oleh bagian pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Elena Melia, bagian dari pemasaran. Di sini saya bertanggung jawab dalam proses penjualan kepada konsumen, yang dimana saya memasarkan produk Lispi melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Selain itu, saya juga memasarkan produk Lispi secara langsung. Berikut proses penjualan yang saya lakukan. Di sini proses penjualan melalui media sosial Instagram yang bernama akun kita @kriuk-kriukin. Di sini tertera bio. Jika konsumen ingin memesan bisa langsung via DM untuk memesannya. Di sini ada testimoni dari konsumen sudah memesan Lispi. Buat kalian yang pencinta makanan atau cemilan bisa langsung aja nih di order makanannya, namanya Lispi atau kulit tahu crispy original di Kriuk-kriukin. Belinya langsung ya, dicek Instagramnya. Thank you. Sini tertera akun format order. Jika konsumen ingin memesan bisa mengisi format order. Ada nama, alamat, nomor telepon, dan pesanan. Ini foto upload produk yang kita akan tawarkan melalui media Instagram. Ini proses penjualan di media WhatsApp seperti ini ya.
Ya, beli apa, Al? Ada rasa apa aja, Mbak? Tuh, ada rasa keju, rasa apa, sambal rujak, sama original. Aldi suka keju nggak? Suka. Yang mana, keju aja? Iya. Satu apa dua, Al? Satu. Kasih ya, Al. Beli apa? Beli rasa apa? Rasa itu, satu. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada pesanan dua kan? Iya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ini ada grafik penjualan Lispi dari bulan April sampai bulan Juni. Yang mana tertera grafik warna biru itu Lispi saus sambal, yang berwarna merah itu Lispi saus keju, dan yang berwarna hijau itu Lispi saus rujak. Bisa dilihat di sini bulan April Lispi saus sambal itu terjual 110, dan saus keju terjual 90, dan saus rujak terjual 50 pieces. Jumlahnya 250 di dalam bulan April. Di dalam bulan Mei saus sambal terjual 80 pieces, saus keju terjual 120 pieces, dan saus rujak terjual 70 pieces. Jumlahnya di dalam bulan Mei berjumlah 270 di dalam penjualan Lispi. Yang terakhir di bulan Juni. Di bulan Juni saus Lispi saus sambal terjual 150 pieces, saus keju terjual 100, dan saus rujak terjual 50 pieces. Total jumlah penjualan di bulan Juni berjumlah 300 pieces. Buat kalian yang pencinta makanan atau cemilan bisa langsung aja nih di order makanannya, namanya Lidspi atau kulit tahu crispy original di Kriuk Kriukin. Belinya langsung ya, dicek Instagramnya. Thank you.